wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sugeng Rahayu, Namo Buddhaya. Dan sekarang ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah hadir. Ini adalah wujud aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu budaya positif dalam program Guru Penggerak. Baiklah, budaya positif atau ekosistem positif. Jadi ini ada kaitannya dengan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya. Kita sebagai guru, kalau dalam seorang petani adalah kita sebagai petaninya. Nah, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Kita itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung atau merubah padi menjadi kedelai. Jadi kita itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Jadi siswa itu ibaratnya sebagai padi. Jadi kita tidak bisa mengubah anak menjadi, misalnya anak itu suka musik, kita tidak bisa terus-terusan biar dia menjadi seorang matematis atau dan lain sebagainya. Kita hanya bisa menuntun agar dia bisa menjadi pemusik yang handal. Jadi kita bisa memperbaikinya dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Jadi memperbaiki kondisi tanah. Bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki lingkungan belajar, membuat suasana kelas menjadi nyaman, membuat media yang menarik, kemudian memelihara tanaman padi. Jadi siswa itu anggap saja padinya, jadi kita pelihara agar mereka bersemangat datang ke sekolah, kemudian bisa bersemangat belajar, mau mendengarkan materi atau pembelajaran yang kita berikan, kemudian memberi pupuk dan air. Kita beri perhatian kepada mereka, kita beri kasih sayang. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu. Jadi kita basmi hal-hal yang mengganggu mereka, yang membuat mereka tidak fokus pada pembelajaran. Misalnya sifat-sifat seperti ingin segera pulang, atau kan kalau kita kan mungkin anak berkebutuhan khusus ya, jadi berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi bagaimana caranya kita? Tapi saya yakin kalau ibu-ibu di sini semua yang mengajar anak berkebutuhan khusus itu pasti memiliki treatment sendiri. Sangat yakin karena berbeda dengan anak pada umumnya seperti itu. Jadi misalnya kayak punya siswa ada yang hiper, gimana caranya pasti beda. Kesulitannya Bu Ike, kesulitannya Bu Marta, Bu Suni, Bu Lili, Bu Lia, Bu Ulul pasti berbeda karena anaknya juga berbeda, tidak bisa disamaratakan. Jadi ini nanti kurang lebihnya akan membahas tentang ini ya, paradigma, stimulus, arti disiplin, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, ini sekarang saya minta untuk berpasang-pasangan ya. Jadi ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Boleh siapa yang menjadi A? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 7. Berarti 3 pasang ya. Oke, saya beri 3 kertas. Siapa yang memegang kertas? Terserah. Nah, baiklah. Sekarang coba tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di kertas itu. Di kertas itu ya. Benda berharga yang nggak boleh direbut oleh siapapun. Jadi itu nanti harus dipertahankan. Sampai tulis terserah mas. Nulis apapun, benda apapun.
kan benda yang sangat berharga itu ada di kertas itu. Nah, nanti yang B itu berusaha merebutnya. Gimana caranya yang A untuk mempertahankan kertas itu? Sudah ditulis? Oke. Sekarang coba siapa yang jadi B? Bu Marta, Bu Suni, Bu Lydia. Oke, saya hitung ya. Nanti boleh memakai cara apapun. Yang B boleh memakai cara apapun untuk merebut itu. Boleh. Boleh apa? Kekerasan jangan ya. Saya tidak mau menyambung. Merebut. Bagaimana caranya supaya dari kaki yang A, gimana caranya mempertahankan? Oke, saya hitung ya. Sudah siap? Yang B, Bu Marta, Bu Suni, boleh negosiasi, boleh apapun terserah. Saya hitung 1, 2, 3. Apanya? Ini. Oh, coy, gimana? Tidak boleh pakai tangan. Baik, sebentar. Ini ada yang sudah terbut. Wow, keren sekali ya. Bu Marta, saya tanya ke Marta, gimana caranya ibu merebut benda berharganya begitu? Saya tidak merebut. Kalau boleh ya, saya minta aja. Kalau boleh ya, kalau boleh dikasihkan ya monggo. Kalau nggak dikasihkan ya monggo, karena bukan hak milik saya. Terima kasih. Coba Bu Lia, gimana Bu Lia? Saya lihat itu sengit sekali ya. Ya saya coba buka tangannya, nggak mau, saya gigit juga nggak mau. Saya mau kasih tuker rumah, nggak mau. Bu Suni sih yang paling kalem dari saya. Enggak, saya juga tidak merebut karena bukan milik saya. Saya ini tadi meminta sama Bu Lili tapi nggak dikasih. Kalau waktunya sudah habis ya saya rebut ibu. Minta nggak boleh tadi. Iya. Baik, nah itu tadi kita sudah praktek tentang motivasi. Salah satu bentuk motivasi. Motivasinya Bu Inke, Bu Ulun, Bu Lili mempertahankan itu dari dalam diri, dari dalam hatinya. Motivasi intensif namanya. Nah, kemudian berbagai cara untuk merebut, ya, itu tadi adalah stimulus, ya, stimulus atau respon. Itu membuktikan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dia membuatkan, ya, kalau kecuali kalau dengan ikhlas ya tadi Bu Suni, Bu Marta bilang, nah itu termasuk motivasi intrinsikal. Stimulus respon. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita sebenarnya. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu bentuknya. Nah tapi ada kontrol yang bagus tadi. Contohnya Bu Suni, Bu Marta tadi negosiasi. Negosiasi atau kesepakatan. Mulia tadi menggigit ya. Nah, itu adalah kontrol yang nanti akan dibahas, ada stimulus responnya ya. Posisi kontrolnya nanti ada 5. Jadi ini berhubungan dengan kita mengajar siswa. Benar. Boleh tanya saya. Boleh. Ini tadi kan nggak boleh ya hubungannya dengan siswa. Iya. Nah, kalau siswa kan nggak mau, itu boleh nggak terus dipaksa gitu? Ya, nanti ada kontrolnya, nanti ada 5 posisi kontrol.
kita nanti ada 5 posisi kontrol. Yang mungkin yang sering kita pakai itu termasuk saya, karena belum paham ya. Saya pun juga masih pun ngerti, tapi karena kebiasaan sama anak saya itu agak memaksa. Posisi kontrolnya jadi pembuku, jadi langsung. Nggak tahu ya, itu mungkin hanya saya. Kalau yang lain saya kira tidak seperti itu. Ya, ancamannya. Guru mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini sebenarnya ilusi-ilusi yang seharusnya yang berkembang ya kepada kita adalah guru berhak mengontrol murid. Padahal sebenarnya tidak. Kita hanya bisa memfasilitasi. Ya, kadang anak nggak nyaman karena kita nggak tahu tadi di rumah dia kenapa, nggak mood kenapa. Tapi karena kita sudah terdoktrin di sekolah harus belajar, mau nggak mau anak harus kudu mau belajar, gitu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini padahal juga nggak baik. Jadi misalnya, orang itu sering apa namanya? Kok ini kita mau kritik ya? Kritik maunya bagus, tapi sebenarnya tidak bagus juga. Jadi anggapannya membuat dapat menguatkan karakter, padahal dia bisa aja jadinya malah merasa dirinya tidak berarti. Jadi kritiknya itu tidak berhasil, jadi malah kadang anaknya jadi sakarape dewe kayak gitu. Terus penguatan positif, efektif, dan bermanfaat tidak juga. Nah itu macam-macam ya. Jadi dasarnya itu kita harus tahu dasarnya orang itu kenapa. Jadi kita ngasih treatmentnya itu seperti apa, kadang nggak pas, kadang orang bisa dikritik, kadang orang ada yang nggak bisa dikritik, gitu. Ada orang yang pengennya dipuji terus, ada orang yang biasa aja, gitu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini sebenarnya juga kontrol yang salah. Sama kayak saya, kalau ke anak saya misalnya telat bangun pagi, ini salah ya sebenarnya. Padahal kita nggak tahu anak itu tadi malam kenapa kalau bisa tidur. Aduh, Naya, kamu tuh kenapa sih kok bangunnya kesiangan, nanti terlambat. Nah, akhirnya dia nggak mau sekolah, kemudian prestasi belajarnya menurun dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi sebenarnya nggak boleh. Bisa nanti kita ganti dengan cara yang positif. Nanti Pak Anton, disiplin. Nah, kalau dengar kata disiplin, saya aja juga horor. Oke, Ibu itu disiplin itu apa? Disiplin itu menurut saya ya, melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Itu sama untuk waktu kita melakukan aktivitas sehari-hari, mama pagi kegiatan kita mandi, ke situ makan, terus berangkat sekolah gitu kan. Itu harus saya lakukan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Bagus, Bu Inge sangat memahami kata disiplin ya. Jadi kalau biasanya saya itu sebelum tahu dari sini, saya itu kira disiplin itu sesuatu yang harus kita patuhi. Jadi kalau nggak patuh dapat hukuman. Padahal disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Ya, arti sebenarnya disiplin itu bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya atau tidak? Kalau nggak datang nggak tepat waktu, nggak disiplin. Nggak pakai seragam, nggak disiplin. Nah, itu padahal sebenarnya bukan seperti itu. Jadi disiplin itu malah jadi kita
kita itu malah otomatis disiplin itu kita disiplin karena biar nggak dihukum, biar sama kayak temennya, biar apa ya, pokoknya dari luar bukan dari diri kita sendiri. Jadi menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Oke, jadi ini motivasi perilaku manusia yang tadi ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi misalnya kalau aku nggak pakai seragam, nanti aku tidak disiplin, ya. Itu namanya motivasi eksternal. Jadi itu dari luar, bukan dari diri sendiri. Misalnya, aku tak gini aku tak rajin biar orang lain memuji aku, wes. Biar dia melihat aku, misalnya. Jadi itu motivasi eksternal. Nah, tapi beda kalau disiplin itu untuk menghargai kita sendiri. Jadi misalnya aku mau datang lebih pagi, aku mau pakai seragam sesuai jadwal untuk menghargai diriku sendiri. Aku harus jadi lebih baik. Nah, itu motivasi dari diri sendiri. Dan itu orang lain nggak bisa ngubah. Bisa, tapi karena eksternal pasti. Kalau sudah kebiasaan misalnya ya. Jadi kayak, aduh harus biarin biar nggak ada orang yang cerewet, terus aku tak gunainnya. Padahal sebenarnya dirinya nggak nyaman pakai seragam itu misalnya. Aku tak gini aja biar nggak ada yang komentar. Nah itu masuk motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Lanjut. Nah sekarang merdeka belajar ada hubungannya sama merdeka belajar. Cenderung siswa kita mungkin ada yang suka belajar tapi pada waktu diajar sama Bu Lili misalnya, dia maunya sama Bu Lili, nggak mau sama guru yang lain. Dan itu kebanyakan mayoritas kalau siswa SMP seperti itu, ya nggak? Ya. Jadi kalau gurunya waktu itu ya menurutnya sama guru itu. Nanti ada pembahasannya hubungannya sama yang ditanyakan Bu Suni tadi, posisi kontrol. Nah, merdeka belajar sekarang ini lagi gencar-gencarnya merdeka belajar. Jadi bukan berarti murid itu belajar sekaratnya sendiri, bukan. Tapi kita bisa membuat anak itu, memotivasi anak itu untuk belajar sesuai keinginan dia dan bertanggung jawab. Dan itu agak susah kalau untuk anak SLB. Tapi nggak tahu, mungkin bisa aja dari Bu Inke, Bu Retno, Bu Marta, Bu Suni, Bu Lili, Bu Lia, Bu Ulun. Nanti ada yang bisa membuat anak kita benar-benar termotivasi masuk sekolah itu. Jadi untuk saya sendiri pun sebagai guru bisa memerintah saya sendiri untuk membuat pembelajaran menjadi lebih baik gitu. Wah, itu termasuk sudah motivasi intrinsik. Biar nggak ditinggal bola, itu berarti sudah motivasi eksternal. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, Bu Ulul. Saya yakin guru-guru SLB di PAC itu sudah termotivasi internal semuanya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah ini saya ya tidak molor ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Iya atau tidak? Iya. Ayo Bu Indah. Jadi kenapa? Ya, misalnya begini, datang lebih dari jam 7 didenda 5.000. Atau datang lebih dari jam 7
mematuhi protokol kesehatan, dia lebih menginginkan untuk menjaga diri. Sama dengan kalau misalnya siswa kita dong ya, kita bisa bikin kesepakatan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas misalnya semua anggota kelas saling menyayangi, semua anggota kelas bertanggung jawab. Itu masuk kalau peraturan rapikan setelah memakai ini harus segera dikembalikan. Nah itu sudah mencakup bertanggung jawab tadi ya, sama menjaga kebersihan ya. Nah itu kan kayak kesannya ngomong ya, kayak disiplin. Kalau ada aturannya dilarang membuang sampah sama buang sampah di sini, misalnya diganti seperti itu. Atau misalnya malah ada tulisan dilarang membuang sampah di sungai, malah akeh sampahnya. Coba ganti disediani tempat sampah, buanglah sampah di sini misalnya. Mungkin bisa lebih tertata. Jadi seperti itu. Nah ini keyakinan kelas. Contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif, tertib. Yang satunya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini lebih mencakup semuanya. Peduli dengan teman-teman berarti apa? Tidak mengganggu, tidak merebut, sudah mencakup seperti itu. Kalau muridnya dong. Kalau muridku doang. Nah itu makanya mungkin kita bisa mulai antar guru mungkin ya. Kita saling menyayangi. Kita semua guru saling menyemangati. Jadi insya Allah kalau ada kesepakatan seperti ini, rukun. Jadi tidak ada apa ya? Iya kak. Oke, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya ini, misalnya ini tanggung jawab, ya tidak. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya masuk apa? Peduli, menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, pintar Pak Anton. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nggak ada. Tapi contohnya tanggung jawab ya. Menjaga kesehatan besok. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin ya. Menggunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Masuk. Jawabannya di sebelahnya. Oke, ini. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab di dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Komitmen, keselamatan, kesehatan, kesabaran. Jadi ini bisa diganti. Kata-kata yang selama ini mungkin terkesan seperti aturan itu bisa diganti. Mungkin ya, anaknya nggak bisa, orang tuanya bisa membaca mungkin ya. Sama seperti kelas saya, sudah 3 kali. Salah satu murid saya itu nggak pernah bawa tas. Seperti itu. Kalau saya ngasih tahu anaknya, ya nggak bisa kan. Jadi yang harus dikasih tahu orang tuanya, gitu. Lanjut Pak Anton. Lanjut lagi. Lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bagus, ribet ya. Misalnya, kalau juara 1 kamu nanti tak belikan ini. Kalau kamu bisa nilai 100 nanti mama belikan apa misalnya ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap anak ternyata. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi siswa itu, aku biar rajin, tapi kok nggak ada ribetnya ya. Jadi dia itu motivasinya bukan dari internal ya. Jadi nunggu penghargaan tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan bisa merusak hubungan.
hitungan. Jadi kadang nggak ngereken kalau nggak dapat hadiah. Tapi kayaknya siswa kita guru-gurunya nggak seperti itu, ya. Iya, ada sebagian. Tapi memang treatmentnya memang kadang harus seperti itu ya, Bu ya. Oke, sekarang coba saya mau tanya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi itu jawaban waktu SMP. Aku SMA. Oh, iya. Yang pernah lari siapa aja? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Minta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Olahraga loh ya. Konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Jika kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan Oke. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tapi ada hubungannya ya. Ada hubungannya sama yang kita perbuat. Kalau hukuman itu nggak ada hubungannya. Contohnya, murid push up 15 kali karena tidak memakai masker, itu nggak ada hubungannya. Pakai masker sama lari itu nggak ada hubungannya. Jadi itu masuk hukuman. Jadi kita sadar ya, guru-guru kita dulu banyak menghukum sebenarnya. Tapi memang beda subjeknya. Anak sekarang sama anak yang dulu beda. Kita generasi nurut ya. Beda sama yang sekarang, generasi alpha ini anaknya lebih cepat nangkep. Oke, nah ini hasilnya. Konsekuensi ya. Hukuman konsekuensi. Lanjut. Oke. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yo, Bu Lili masih ingat ya dihukum lari sampai sekarang sudah punya anak masih ingat dihukum. Nah itu menyakitkan. Iya enggak? Menyakitkan ya? Sampai ingat gitu loh. Nah kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Anaknya numpahin. Nah dia ya harus mulak. Udah selesai, bersih sudah selesai. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dulu itu saya punya teman kalau nggak bayar SPP, BP itu orang yang pakai SPP itu nggak boleh basket. Anaknya tuh suruh baris dilempar bola basket satu-satu. Itu kalau nggak bayar SPP dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Nah itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi dia tuh masih ingat, dia sampai cerita tuh telat bayar SPP kena bola basket kayak gitu. Nah konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Dia nggak dihujat. Terus hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Tapi tergantung anaknya ya Bu ya. Kembali lagi subjeknya. Mungkin kita bisa terapkan ke siswa yang bisa kognitifnya lebih paham ya Bu ya. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan. Hukuman konsep yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi takut. Kalau misalnya telat, ya aku caranya tak kono cekak lo enggak. Berapa tembok? Oh, beli masih ingat ya. Nah itu, kalau konsekuensi paling ya misalnya kalau nggak tidak telat, datang terlambat, anaknya misalnya
Semua manusia memiliki kebutuhan dasar diterima, cinta kasih, ya, ingin diterima. Kemudian penguasaan, kita bisa bebas mengekspresikan diri. Survival, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Jadi tidak, kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka anak bisa aja tantrum, kemudian gak nyaman belajar dan lain sebagainya. Kita sendiri kan gitu sih. Kalau orang perempuan misalnya bertahan hidup, misalnya bisa coba lapar, ya, orang lapar itu kan nggak bisa konsentrasi. Nah, itu masuk kebutuhan dasar manusia. Sudah kan bakso ya. Oke, contoh tadi ya, ada kebutuhan ada 5. Mas ini enggak tadi? Ibu guru bilang, aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dia kebutuhannya apa? Tadi kesenangan, ya. Dia kesenangannya. Nah itu, Metani anak kita kadang-kadang hapus hari ini kok gak mau belajar, itu kenapa? Nah itu bisa aja salah satu kebutuhan dari 5 tadi itu gak terpenuhi di rumah. Jadi dampaknya ke sekolah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Diterima, merasa cinta kasih atau diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa? Kebebasan, kesenangan ya, bosan soalnya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia jadi malu ya. Apa kebutuhannya? Merasa diterima. Oke, nah ini tadi Bu, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini yang sering kita lakukan kepada anak kita, posisi apa? Saya coba ini ya. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, dia itu menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Awas kamu ya, kamu yang gak melakukannya, awas kamu ya. Awas kamu nanti tak bilang no, sopo misalnya bilang mau bilang tak bilang no Pak Budi kamu ya. Kalau gak nurut sama Bestari, nah itu penghukum. Hasilnya apa? Anak itu memberontak, jadi malah gak mau. Iya apa iya? Berhasilnya itu mungkin ina banding menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Bukan aku, gitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar berkualitas karena apa? Dia merasa dihukum. Murid berkata, biarin deh nanti paling ya marah-marah lagi kayak gitu. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi 2 ini harusnya tidak kita lakukan. Contohnya, aku ibu sangat kecewa sama kamu. Nah itu membuat merasa bersalah. Aku itu sudah tak ajari dari tadi. Aku sudah meninggalkan anakku dari rumah. Nah, jadi itu ya. Kamu seharusnya gini. Ibu tuh capek udah ngajarin dari tadi, tapi kamu kok nggak ngerti-ngerti. Hasilnya apa? Dia menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi murid berkata, maafkan saya. Dampaknya dia merasa rendah diri. Jadi ini tuh sebenarnya 5 ini nggak hanya untuk murid ya, mungkin bisa kita lakukan kepada orang lain.
yang mungkin barangkali bisa ke anak, pasangan, teman, dan sebagainya. Kita mempunyai hubungan, ini untuk hubungan sebenarnya, tapi kebetulan kita mempelajarinya sebagai guru. Kemudian posisi teman, pengamatan saya, banyak kan ibu guru SLB itu posisi kontrolnya sebagai teman rata-rata. Jadi ayo, masa apa kamu nggak mau sih? Ayo nanti tak bantu les, kayak gitu ya. Bagus, tapi nanti anaknya jadi ketergantungan ke ibu itu aja. Misalnya gurunya ayo. Ini terjadi pada murid saya sendiri. Intan itu gak mau, dia hanya pada itu toh, nanti gak mau sama orang. Sekarang malah yang gak mau, lost control. Jadi ketergantungan sama itu aja, ibu ini. Gurunya siapa ya begitu. Jadi murid ini malah meletakkan kita sebagai orang yang sangat penting. Nah, saya pikir bapak itu teman saya, gitu. Jadi dia merasa kita itu temannya. Akhirnya apa? Dia lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tapi ada beberapa juga yang jadi pemantau dan manajer. Ini hebat sekali. Ada beberapa orang yang seperti itu, saya amati keren. Jadi dia itu pemantau itu netral, ngomongnya itu netral. Jadi nggak sing, kalau teman kan ramah banget ya, nada bicaranya itu kelihatan. Kalau pemantau itu, yo apa? Sekarang waktunya apa? Misalnya dia tuh maunya izin terus keluar. Sekarang waktunya apa? Jadi anak itu ditanyain. Nah, jadi hasilnya apa? Dia menyesuaikan diri bila diawasi. Karena guru sebagai pemantau. Murid meletakkan guru dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, tapi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling susah ini juga manajer. Manajer ini biasanya untuk siswa-siswa SMK, SMA itu lebih mudah. Kalau kita sebagai manajer, anaknya aja kadang kita ngomong apa nggak ngerti, ya enggak? Jadi mungkin kebanyakan kita sebagai teman ya, tapi itu tadi kelemahannya, anaknya malah tergantung sama kita. Itu. Tapi kalau kayak Bu Suni kayaknya pemantau sama manajer ya. Dari nadanya itu sudah kelihatan. Nah itu saya juga harus belajar kayak gitu. Ya Mulia ya. Iya. Nah tadi saya dengar, nggak tahu siapa ya. Anas kontakan Wahyu. Oh, itu saya. Oh iya tak. Aku tuh lu ada ya? Kamu kok ekskul apa ya? Ada bokeh. Oh iya. Ada Wahyu. Nah itu tadi. Loh, seperti ini saya alami ya sendiri. Saya seperti Valen, terutama ya, kan ini Valen sama Tasya sama-sama di praktisnya. Tapi ini yang khusus itu Valen. Valen itu mungkin Bu Sari belum tahu ya, kalau dia sedang banyak kambuhnya, banyak gitu ya. Itu kalau sudah dia itu sudah matanya sudah mulai melotot, nah itu hati-hati. Nah, dia nggak tahu, padahal tadinya aman-aman saja, happy saja ya, tertawa ya. Tiba-tiba, padahal saya tidak ngapa-ngapain ya. Tahu itu tahu. Padahal ibu nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kan sudah mengaku lama, sudah tahu. Waktu yang awal-awal itu, saat banget saya kan dijambak, dipukul gitu, ditinju, disaduk, itu semua sudah saya alami sendiri. Nah, itu saya kan sudah komunikasi dengan Bu Wahyu. Nah, katanya memang yang ditakuti itu Bu Wahyu. Nah, terus saya kata Bu Wahyu, Bu, biar nanti saya antarkan ke
besok saya antarkan, nanti saya ingin tahu gimana mau ditungguin maksudnya gitu. Terus ya Bu besok itu, tapi nanti kalau pulang tak tolong ditanya kenapa dia marah-marah, dia ngamuk, menyakiti Bu Retno. Apa saya itu melakukan kesalahan? Kan kita kadang nggak tahu ya. Kita itu melakukan Apa? mungkin anak itu tersinggung atau apa, kan kita nggak tahu. Apa bosen apa? Nah, maka tadi itu terus gua itu tanya apa kurang itu. Tapi kalian ada ya gitu. Iya. Dia ngaku. Iya, kenapa? Gitu. Terus dipukul Bruno. Enggak. Bruno aku marah. Enggak. Gitu. Jadi nggak tahu dia itu kena apa tanpa nilai. Makanya seperti tadi itu juga Iya, betul. Bu Riri tadi juga ada dari saya juga kan Kembali ke dua anaknya gitu. lagi, Bu. Jadi itu kalau Nggak menurut bisa. saya itu sudah mentok. Nggih. Nah itu boleh tapi ya itu kalau terpaksa. Jadi saya sudah berusaha dengan usaha saya sendiri dengan cara bagaimana kalau sudah mentok baru ada buah yuk. Nah itu dia memang takut. Tapi ya itu taktiknya dia. Oh, Ini maaf. tapi Besok lagi. iya nggak gitu. Maaf, tapi itu hanya kelihatannya saja. Minta maaf. Padahal kalau dia minta maaf, dia salaman, tapi saya ditegur dicemukit. Nah, itu. Iya. Makanya ini juga saya belajar. Ya saya ya belajar. Melahani hal ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno sekalian. Jadi mungkin ya kita nggak tahu Bu Retno dari awal tadi di asrama dia ada apa. Mungkin bosan apa dengan dia itu karakternya ini. Tapi aku kok mau sinau. Kita kan nggak ngerti ya anak kita itu subjeknya macam-macam. Apalagi Dinda rumit sekali ya. Salam loh. Saya menyakiti jurusnya. Nah, mungkin juga terus kalau Wahyu itu adalah cara yang efektif dan sudah dibiasakan ke anaknya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti. Nah itu, iya. Nah, ini bisa jadi diskusi yang panjang ini Bu saya nanti di sana. Karena kan nggak semua anak di treatment yang sama. Posisinya ini 5, apalagi kalau kita terdesak ya. Kayak posisi Bu Retno sama Bu Lili itu posisinya terdesak ya. Ya kan harusnya membuat keputusan cepat. Refleks. Nah, jadi apa caranya? Karena wes sering dan itu wes mentok ya. Penghukum ya wes itu. Karena wes kebiasaan juga. Ya wes gak apa-apa. Dirayu nggak bisa. Rayuan cinta. Kemampuan ya. Kemampuan Lanjut Pak. maaf ya. Cinta tuh BAP-nya. Tidak itu. Kalau anak-anak kita bisa menerima pesan itu, kalau kata-kata kebanyakan nggak bisa karena nggak bisa baca ya, nada suara itu bisa masuk 35% ke orang. Kalau nonverbal atau bahasa tubuh 55%. Jadi misalnya ayo mata gitu. Bisa diajak. Itu bisa 55%. Kembali lagi ini teorinya. Beda subjek, beda lagi. Saya sangat menyadari kalau SLB itu rumit. Nah, rumit sekali. Coba kita praktek ya sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ayo, saya minta satu-satu nanti. Coba, apa yang kamu mau? Jadi teman. Coba dulu. Siswanya saya nggak mau belajar. Bu Ulul jadi teman. Gimana? Posisinya sebagai memposisi kontrol biar saya mau belajar, tapi Bu Ulul sebagai teman.
netral, nada bicaranya datar kayak gitu loh Bu. Kalau teman kan kayak rayu gitu, kayak ngomong kan bentak-bentak. Ini harus seperti ini nih. Kayak BVP loh Bu. Kayak BVP ya. Bikin lokasi. Kayak busunya nggak usah latihan kes otomatis ya. Apa ya nggak mau Sabar ya ya. Mana ya? ayo Ini sama yang ngajak ayo belajar yuk. oh ya gitu Bu ya, sama ya. Lanjut mantap nanti. Belajar. Coba ayo. Lanjut. Joni. Nah, ayo sini kemarin ini rapatnya lanjut. Lanjut. Iya. Operator yang ngantuk. Nggak apa-apa, duduk sini. Oke, mang lo pelatihan. Oke, apa yang sedang kamu kerjakan? Misalnya diajari tapi nggak perhatian. Sebagai membuat orang merasa bersalah. Ayo, ini mau apa? Ayo ngapain? Ayo kerjakan apa ini tadi? Nah, kayak gitu ya. Oh, iya. Dengarkan aja. Apa? Memaksa pada Bu Lili halus kan ya? Kalau marah itu Ini kan sebenarnya halus ya, tapi mendengarkan kalau posisi orang merasa bersalah, jadinya apa yang kamu kerjakan? Dari tadi diajari, ibu sampai capek, kamu tuh kok ya nggak ngomong, nah kayak gitu. Lanjut aku. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Coba sebagai manajer. kalau manajer itu ditanyakan dulu, kamu tahu nggak jadwalnya kapan? Kayak misalnya kayak gitu. Karena kamu tahu kan, ketika mau ujian, Iya Bu. nanti kita belajar materinya, ibu tuliskan ya, kamu pelajari di rumah, besok kita praktek bersama-sama. Kalau manajer itu di rumah anak ya, misalnya saya jadi muridnya Bu Indah kan, ayo sih tapi nggak sing tertekan gitu loh. Beda kayak ini kamu tuh kapan gambarnya? Sekali ini suka kayak gitu kan, mungkin mau jadi kayak marah kok gitu loh kesannya. Ya. Kalau yang pemantau tadi gimana misalnya? Kalau pemantau itu beda sama manajer, hampir sama Seperti tapi tadi, nggak mau belajar terus bagaimana? kalau pemantau gini, ditanyain dulu, ditanyain nada bicaranya datar, hampir sama kayak manajer. Terus tapi ada ribet, ada hukumannya. Jadi ditanyain, kamu nanti kalau nggak selesai nanti bisa ketinggalan loh sama temanmu, kayak gitu. Kalau dengan anak yang cepat bosan gitu gimana? Kalau anak yang cepat bosan, maksudnya posisi kontrolnya kita. Nah itu kita harus metanya Bu Suni. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia ya. Berarti anaknya bosan, dia butuh rasa senang. Kita keluar dari pelajarannya dulu, Nanti kembali lagi. Atau bisa juga karena hanya hari ini aja wes kita nggak belajar nggak apa. Jadi kita sebagai guru juga nggak harus melulu mengikuti materi. Arek aja kan arek ya. Kita aja orang normal aja cukup kan ya. Kalau garap terus-terusan ya, kayak gangguan jiwa gitu ya. Apalagi anak seperti itu. Ini udah curhat sih. Ya lanjut ya. Nah, di mana Anda sewaktu kami mengadakan loka karya pada hari Selasa lalu? Misalnya ini sebagai penghukum. Siapa yang mau beri contoh? Penghukum. Penghukum itu berarti marah-marah, minta-minta. Orang kira kakak sendiri.
Kowe lho Li. Wis diwehi tugas ora dikerjakno. Kok piye karo Dia kan kuwi? baru datang ya. Jadi itu ya. Baru tangguhnya Membuat orang merasa bersalah. Tapi nanti apa itu tadi hasilnya? Orang yang dikasih tahu itu akan melakukan kesalahan itu lagi. Karena konsepnya itu sebenarnya sebelum saya belajar ini saya ada pelajaran tentang otak manusia. Otak manusia itu ada 3 yang mengatur emosi, ada yang mengatur apa namanya? Itu bentuknya seperti ini. Iya, sorry. Jadi ada banyak sebenarnya harus sampaikannya. Jadi ini otak reptil. Jadi yang mulai cepat memutuskan sesuatu itu otak reptil. Otak reptil itu ada di luar. Nah, sedangkan otak manusianya itu di dalam dan itu lambat sekali. Ya, jadi hal-hal yang nafsu, kemudian marah, memutuskan sesuatu, nah itu cepet-cepet, nah itu otak reptil. Ya, itu ada hubungannya ya. Ada hubungannya sama itu kok iso koyo ngono, Bu. Kok iso pokoknya dikandani. Kok iso dikandani kok sing nyantol kok marahe. Ya itu kan otak reptil. Dia harus tertekan. Otak reptil itu bertahan hidup. Jadi dia harus merasa tertekan orang itu marah-marah. Nah, sing di dalam otak manusianya, otak sadarnya itu nggak nangkep. Jadi yang pesan tersampaikan nggak ditangkep. Yang tersampaikan hanya marah-marahnya aja. Jadi orang yang dimarahin akan mengulangi kesalahan yang sama. Marahnya tadi, nah itu tadi hubungannya sama kata-kata sama gestur. Apa namanya marahnya sampai kayak Bu Lili tadi, saya ingat ya dihukum, padahal itu udah bertahun-tahun terus punya anak 1 masih ingat dihukum keliling lapangan. Nah, itu menyimpan. Tapi Bu Sari, ada juga seharusnya itu kalau marahin ini aku punya pengalaman mungkin beda ya. Pengalamanku dengan anak-anakku karena mungkin anak-anakku perempuan semua. Kalau aku marah tuh aku sama suamiku tuh gak pernah, aku kamu gini gak pernah. Anakku Via itu ya, walaupun dia sudah kelas 5 SD, tak dudukkan, ini serius sampai sekarang. Kamu gak boleh gitu nak. Nanti kalau gini tuh nanti seperti ini, seperti ini. Jadi aku menjelaskan seperti itu. Jadi anakku itu bukannya aku gitu enggak, hanya memberitahu gitu. Biar dia itu nanti sudah gedenya enggak sebandel kayak aku sama ayahnya kayak gitu. Jadi tak pangku dia. Nah itu masuk. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu ya, Vi. Kata-kata ini seperti ini. Jadi dia nangkep. Natali pun ya seperti itu. Jadi iya, jadi dia ngerti. Nanti kalau udah besar, oh iya ya mamaku begini. Jadi nggak trauma gitu loh maksudnya. Jadi nggak pernah anakku sampai, oh mama gini untuk gini. Tepuk tangan. Jadi kita bisa mencontoh Bu Marta. Saya ada banyak belajar. Jadi aku kok banyak marah ya Bu. Sebelum saya pelajari ini, saya tuh anakku sendiri tuh marah. Oke, bisa aku di bangku. Ya. Ya Allah. Enak jadi muridnya Bu Marta. Aku belum. Muridnya Bu Marta itu loh daftar kok. Iya, jadi memang seperti itu. Terus katanya kalau anak laki-laki sama anak perempuan treatmentnya beda. Kalau masih tahu anak laki-laki itu harus kenyang terlebih dahulu. Jadi kalau dia lapar percuma kasih tahu. Katanya seperti itu, nggak tahu ya kalau anak-anak. Jadi harus dikenyangkan dulu, baru dikasih tahu. Dibisiki lewat telinga. Kalau anak perempuan disuruh menatap kita. Jadi aku sambil dielus punggungnya. Kayak gitu. Katanya saya ya belajar boleh. Lanjut Pak Anton. Oke. Nah ini namanya
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya tadi, kamu terlambat, ayo tarik keliling lapangan. Dia balik ke temennya malu kan? Malu enggak? Pernah nggak siapa pernah dihukum? Oke ya? Pernah nggak dihukum? Diarak keliling sekolah, dilihat orang satu sekolah, pernah nggak? Wow, keren. Nggak pernah ya, aku pernah. Nah itu ya, jadi malu. Nanti apa lain kali? Cari, misalnya kesalahan lagi kita menyembunyikan. Beda kalau tadi, misalnya numpangin minuman, ya wes hukumannya es, mari selesai. Dia nggak nyaman ngelap, tapi sudah, dia tahu konsekuensinya. Jadi orang-orang zaman dulu, termasuk guru-guru saya, itu menitik beratkan pada masalah, bukan solusi. Jadi misalnya anaknya telat, jadi nggak ditanya, dihukum, orang dihukum gitu. Kalau orang sekarang kan, kenapa kamu kok terlambat kayak gitu. Jadi orang dulu tuh malah apa? Jadi malu. Kemudian besok iso ayaran kok kalian ngomongnya ya malu-malu gitu. Jadi hubungannya sama otak tadi kejadian yang sama gitu. Nah murid saya nggak bawa tas sekolah nggak bawa tas udah 3 kali. Saya bingung. Ibu bisa kasih solusi nggak? Kasih tahunya ke orang tua apa nggak muridnya? Harus tanya ya. Betul. Oke, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian bersifat tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia itu meskipun berbuat salah nggak malu. Ya malu cuma sebentar. Tapi diingat-ingat. Beda kalau dimarahi di depan teman-temannya. Malu banget pasti itu ya. Jadi lanjut. Nah ini ada segitiga restitusi. Jadi ini ada tadi, ini sebenarnya ada hubungannya sama posisi kontrol tadi, ya. Ada menstabilkan identitas, nilai-nilai apa jadi ditanyakan anaknya. Menstabilkan identitas ya wes nggak apa-apa, kamu nanti jangan gitu lagi ya. Tuh. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini bisa dilakukan nggak hanya pada murid ya, pada teman, pada pasangan, pada rekan dan lain sebagainya. Biar kita menciptakan suasana yang positif. Lanjut Pak. Ibu-ibu, tapi sepertinya kita tahu ya, sudah paham ya. Jadi masalah ini tuh kalau murid kita itu, kita lihat dulu muridnya siapa. Kita ngomong daki-daki, berbuat salah itu manusiawi. Ngomongnya sama Dinda. Gak paham? Ya. Jadi kita lihat dulu muridnya siapa. Ya, kita ngomongnya paham aja kayak gini ya. Mungkin kita aplikasikan pada rekan kerja, pada pasangan kita, biar tumbuh budaya positif. Budaya positif. Itu. Lanjut. Yang salah, yang sebelumnya Pak Tuh, membantu murid mengenali basic need atau
and belonging, fun atau survival. Seperti Bu Retno tadi ya, Bu Retno sharing pada saat pembelajaran itu lancar. Terus kok tiba-tiba anaknya ngotot. Kita kan nggak tahu ya kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh Valen ya Bu ya. Nggak tahu Valen itu kebutuhannya apa, jadi harus mungkin dipetani. Mungkin kalau orang sebentar ya, saya juga pernah itu kayaknya anaknya lucu. Kalau sama Bu Retno keluar aslinya. Jadi mungkin Valen sudah nyaman itu dengan Bu Retno. Makanya dia mau, tapi nggak bisa komunikasinya tadi kan. Jadinya nggak tahu kebutuhan dasarnya apa yang harus dipenuhi Valen itu. Apakah dia bosan? Apakah dia ingat sesuatu hal yang membuat dia trauma atau apa? Jadinya pelampiasannya gampangnya ke Bu Retno. Kadang dari rumah maksudnya pertama kali masuk itu sudah mulai ya. Nah, berarti bisa dipastikan bisa aja dari sebelumnya begitu ya. Jadi ada 5 dasar ini. Kayak saya kepala pusing kalau lapar. Nah itu kalau misalnya diajak omong kadang nggak nyambung. Nah itu bisa aja lapar ya. Jadi seperti itu. Nah kebutuhan dasarnya apa? Survival, bertahan hidup, harus makan. Itu kalau iya Bu. Kalau Bono mungkin di muridnya nggak ada masalah. Misalnya tiba-tiba kayak anaknya Bu Retno apa langsung ngamuk kayak apa, nggak ada ya? Ada Revan itu kalau naik kereta api mintanya kereta api. Tapi saya turuti, cuma sebentar. Tapi pertama harus jalan dulu. Tapi ya beres. Oke, nah itu naik kereta video kereta api sebentar udah. pada saat Revan ngamuk itu Bu Ahmad posisinya kayak apa Bu? Ngomong ditanyain dulu apa gimana? Kalau Revan itu mulai pengen lihat video kereta api, saya pokoknya hanya nanti lihat kereta api di video. Tapi ini harus berjalan. Kalau sudah selesai, nanti tak hubungi. Oke? Terus dia senang. Oke, langsung mengerjakan. Tapi nggak setiap hari seperti itu, misalnya. Kadang nggak sama sekali berulang. Kalau kemarin tuh berulang tidur di lantai juga. Tapi saya biarkan sudah tidur kan belum? Oke, udah tidur aja. Kalau saya biarkan tidur dia malah bangun. Bangun. Nah itu bagus, bisa sharing. Menurut teman-teman, Bu Ahmad itu posisinya sebagai apa? Manajer ya atau pemantau ya, sudah bagus. Jadi itu validasinya tindakan salah tadi Bu Ahmad sudah tahu. Ternyata Revan itu kalau nggak lihat kereta api nggak bisa konsentrasi belajar. Jadi penguasaan sama kesenangannya ya, fun sama itu kalau sudah dipenuhi dia nurut, dan Bu Ahmad memakai posisinya sebagai pemantau atau manajer. Teman-teman atas waktunya, saya sangat senang sekali ternyata dengan seperti ini saya bisa mendapatkan ilmu dari Bu Suni, Bu Lili, Bu Ulul, Bu Lia, Bu Inke, Bu Marta, Bu Retno, Bu Ahmad. Semuanya punya masalah dan bisa memberikan solusi. Terutama saya juga harus banyak belajar tentang parenting ya, bagaimana mengelola emosi dan lain sebagainya, terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih. Nanti selanjutnya saya minta pendapat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Sari yang pada hari ini telah memberikan keterangan mengenai pengelolaan di dalam proses belajar mengajar, terutama dalam menangani anak-anak didik kita saling bertukar pikiran cara mengatasi anak-anak di dalam kelas.
peran dari Bu Sari cukup jelas. Bu Sari dalam memberikan keterangan cukup semangat dan jelas. Saya banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi. Setelah mendengar presentasi dari Bu Sari tentang budaya positif, saya lebih bisa mengetahui tentang posisi kontrol agar saya bisa menjadi guru yang baik di kemudian hari. Materi yang telah disampaikan Bu Sari sangat jelas, bisa dipahami dengan baik, dan semoga saya bisa menjadi salah satu contoh yang sudah Bu Sari sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Indah Maria Putriyanti. Saya ingin mengomentari tentang materi yang disampaikan oleh Bu Sari. Tadi materinya sangat bagus sekali. Bu Sari menyampaikan materi dengan rinci, jelas, dan saya sebagai peserta sangat menikmati, dan materinya itu menurut saya jadi tahu bagaimana sikap yang saya lakukan kepada murid saya. Nah, saya bisa dari situ saya bisa membedakan mana yang bisa saya lanjutkan, mana yang harus saya hilangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Margareta, saya ngajar kelas 4B. Saya berterima kasih dengan materi yang telah diberikan Bu Sari SPD tentang budaya positif. Jadi materi yang diberikan tadi itu sangat berguna untuk kami guru-guru di sini dan sangat bagus sekali. Jadi guru-guru bisa menjadi bersinergi untuk menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Dan mengenal posisi kontrol yang baik dan termotivasi untuk belajar yang materi yang baru ini. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razelia. Hari ini saya telah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Bu Sari. Saya senang dengan adanya pelatihan ini. Saya menjadi tahu macam-macam motivasi eksternal internal dan juga posisi kontrol ketika kita mengajar di kelas. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Sari. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antonius Mahendra dari Keraf. Saya selaku kepala sekolah dari SLB FHC Kota Malang. Di sini saya ingin mengomentari, memberikan testimoni perihal materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Sari Ratnadewi. Saya sangat mengapresiasi materi yang diberikan, di mana materi yang diberikan ini sederhana tapi memberikan efek dampak yang signifikan bagi dunia mengajar teman-teman di sekolah SLB FHC Kota Malang. Di mana materi yang dibawakan oleh Bu Sari ini adalah tentang budaya positif. Di sini teman-teman jadi bisa lebih belajar bagaimana memberikan pengaruh-pengaruh positif terkait dengan posisi kontrol, restitusi, dan mengetahui 5 kebutuhan atau kebutuhan dasar manusia yang mana itu bisa ditemukan di setiap orang, tidak terkecuali juga dengan anak-anak di SLB FHC Kota Malang. Penyampaian materinya sangat bagus, sangat baik, dan juga semua materi sangat bisa dikuasai. Semua pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman guru juga bisa terjawab, dan semoga
Dengan adanya pemaparan materi ini, teman-teman jadi bisa lebih belajar lagi, lebih bisa mengontrol diri bagaimana menghadapi anak-anak di sekolah SLB FKC Kota Malang. Terima kasih, cuma itu saja yang bisa saya berikan, komentar yang bisa saya berikan, dan assalamualaikum.